Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Noragami. Anime ini rilis tahun 2014, genrenya action, adventure, shonen, dan juga supernatural. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang cewek yang sedang bersekolah, yang dimana cewek tersebut tidak disukai oleh teman di kelasnya. Di sekelilingnya pun dia merasakan kalau ada sesuatu yang sedang mengintainya gitu, yang disebut ayakasi atau siluman. Cewek itu meminta pertolongan kepada dewa. Nah, di sana terdapat satu dewa yang akan mengabulkan keinginan cewek tadi. Dia adalah Dewa Yato, bersama pusaka sucinya bernama Tomone. Dia akan melawan siluman tersebut sesuai keinginan kliennya. Dia merubah si Tomone menjadi pisau gitu lalu menyelesaikan dengan sangat mudah. Setelah berhasil mengalahkannya, si Tomone berasa jijik kalau dipegang sama si Yato. Dia dewa yang pakai baju jogging dan kagak punya kuil pula. Yang membuat si Tomone ini udah kagak kuat. Dia mau si Yato melepaskannya, alhasil karena itu orang terus merengek seperti itu, alhasil sama si Yato dilepaskan. Yang membuat kini dia kagak mempunyai pusaka suci. Dia baru tahu sifat si Tomone yang sebenarnya, yang terus mengolok-olok si Yato, dewa yang tidak mempunyai apa-apa, atau miskin. Setelah kejadian hari itu, si Yato menunggu orang yang meminta bantuan kepadanya. Dia juga sudah menulisnya di tembok gitu. Yato sedang mengumpulkan uang untuk membangun sebuah kuil. Tak lama kemudian ada telepon masuk. Dia langsung diberikan tugas untuk mencari seekor kucing bernama Uesama. Di sisi lain terdapat 3 cewek yang habis pulang sekolah. Mereka melihat ada poster di sana yang mana itu pemberitahuan kalau mereka sedang mencari kucing yang bernama Uesama. Ada salah satu cewek bernama Hiyori yang tidak memperhatikan itu poster. Dia lebih fokus kepada pertandingan sebuah gulat yang dia sukai. Bahkan itu cewek saking sukanya kalau sampai emaknya tahu kalau dia suka kayak begitu, bisa berbahaya. Tak lama kemudian ketika kedua sisi ini berbeda, yang satunya lagi bercanda, yang satunya lagi mencari kucing. Tiba-tiba saja mereka berdua berpapasan seperti itu. Berbarengan dengan Yato melihat ada si Uesama di penyeberangan. Otomatis Yato langsung mau mengambilnya. Namun karena Hiyori melihat dia dalam bahaya, Hiyori berusaha menolongnya. Dikira dia selamat gitu kan. Gak taunya tubuhnya bisa menjadi 2 seperti itu. Hiyori merasa heran juga kenapa bisa jadi seperti ini. Setelah itu Hiyori langsung dibawa ke rumah sakit yang mana dia langsung bisa sadar lagi di sana. Udah diperiksa pun keadaannya baik-baik saja. Untung bapaknya mempunyai rumah sakit itu, jadi lebih mudah. Si Hiyori mempertanyakan orang yang ditolongnya tadi. Nampak yang lain merasa kagak ada orang yang si Hiyori selamatkan. Lalu dia pun seperti ngantuk gitu. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi tadi dan juga Hiyori bisa menjadi 2 kayak tadi. Tengah malam ketika Hiyori lagi tidur, si Hiyori mendengar omongan orang-orang yang berada di rumah sakit itu, beserta siluman yang mengelilinginya. Berbarengan dengan Yato yang tiba-tiba saja muncul seperti itu. Tentu hal tersebut membuat si Hiyori kaget. Yato baru pertama kali bisa berinteraksi dengan manusia. Dia memperkenalkan diri kalau dia adalah Dewa Yato. Lantas si Hiyori yang kagak percaya ampe mau menelpon polisi seperti itu. Soalnya itu orang belum pernah mendengar Dewa Yato sebelumnya. Yato akan membuktikannya. Emang sekarang dia kagak punya apa-apa, tapi nanti dia yakin dia akan banyak yang mendoakannya dan berdoa kepadanya, hingga banyak pengikutnya. Intinya dia ke situ cuma mau berterima kasih kepada si Yori karena sudah menyelamatkannya. Setelah udah ngomong panjang lebar, si Yato pun pergi dan si Hiyori ini tiba-tiba saja mengantuk kayak begitu. Setelah dia masuk sekolah, Hiyori jadi bertanya-tanya apa benar dia bisa melihat Dewa Yato sebelumnya. Apa semua cuma mimpi doang? Sampai di mana si Hiyori ini mau pingsan lagi. Semenjak kecelakaan kemarin dia sering seperti itu. Sampai akhirnya pas pulang sekolah dia melihat ada poster kucing kemarin.
Dimulai dari situ Shihyori memutuskan untuk membuktikan kalau si Yato itu bukan cuma mimpi belaka. Alhasil dia auto mencari kucing yang bernama Uesama tersebut. Setelah dia cari kemana-mana nampak kagak ada. Tak lama Hiyori merasa agak mengantuk lagi di sana dan tiba-tiba saja dia mencium aroma yang sangat harum. Terus juga di sisi lain si Yato pun masih mencari hingga tak lama kemudian dia mendengar suara kucing. Pas dia deketin ternyata itu si Uesama. Nampak dia seperti marah akan yang ada di depannya. Pas dia datang kucing tersebut mendekatinya. Pas dia deketin ternyata di sebelahnya terdapat siluman yang menyerangnya. Si Yato kali ini kagak punya pusaka suci lagi. Dia bakalan kesusahan. Itu juga dia kabur ke kuburan kayak begitu biar terhindar dari serangan musuh. Hingga akhirnya dia nyampe di perkebunan. Lagi-lagi dia lupa kalau kagak punya pusaka suci. Alhasil dia mau dihajar, untungnya ada si Hiyori yang membantunya. Walaupun itu orang ketakutan, tapi Hiyori berhasil mengalahkannya berkat dia menyukai sebuah tontonan bela diri. Tapi hal tersebut tidak membuat itu siluman kalah. Dia masih terbangun, terpaksa Yato memilih untuk mundur dari pertarungan. Untungnya di sana mereka berdua masih bisa selamat. Terus si Hiyori mau tahu akan semua yang terjadi. Hiyori juga kaget kalau dia mempunyai ekor seperti itu. Dia juga kaget ketika tubuh yang aslinya berada di pagar seperti itu. Dia kasih tahu saja kalau si Hiyori ini adalah seorang siluman sama seperti kodok tadi. Namun si Hiyori lebih spesial. Alasan kenapa jadi seperti itu mungkin gara-gara dia tertabrak kemarin. Alhasil si Hiyori meninggal dan bisa melihat dunia yang lain. Atau bisa disebut juga si Hiyori ini setengah siluman. Hiyori cuma sedang tertidur pulas. Tak lama rohnya masuk lagi dan dia terbangun dari tidurnya. Si Hiyori ingin disembuhkan seperti sedia kala. Namun si Yato memiliki syarat yaitu Hiyori kudu membayarnya sebanyak 5 yen doang. Alhasil langsung dikasih. Dia tahu maunya si Hiyori yaitu dia ingin nasib baik menimpa dirinya terus. Setelah kejadian itu si Hiyori ketika sedang bersekolah atau belajar dia jadi sering mengantuk. Bahkan dia suka ketiduran ketika pelajaran sedang berlangsung. Mereka masih mengira kalau si Hiyori ini masih sakit. Sampai di mana dia pas mau ganti baju karena mau olahraga, Hiyori kali ini bisa melihat siluman yang ada di dekatnya. Kecil maupun besar dia bisa melihatnya. Nah pas mau ganti baju Hiyori malah tertidur lagi. Otomatis teman-temannya menggendongnya lalu membawanya ke UKS. Dia merasa kagak enak karena udah merepotkan teman-temannya terus. Habis itu dia bersenang-senang seperti itu. Di atas tali listrik. Namun dia merasakan ada sesuatu di sana. Yang dimana terlihat di tengah kota terdapat siluman. Seperti apa yang dikatakan si Yato kalau siluman itu berada di mana saja. Di sana juga terdapat sebuah badai yang dimana siluman biasanya ada di badai-badai seperti itu. Si Hiyori pengen disembuhkan biar dia bisa seperti dulu lagi. Pas dia nelpon si Yato untuk menyembuhkannya nampak orangnya lagi sibuk. Padahal si Yato sudah berjanji. Katanya belum waktunya untuk disembuhkan. Lantas Hiyori mempertanyakan apakah si Yato ini benar-benar dewa atau bukan ya kan. Tak lama Yato berteleportasi ke sana. Kalau bukan dewa dia kagak bisa seperti itu. Hiyori harus lebih sabar lagi. Dia juga tidak boleh mengambil uangnya kembali. Dia sudah berjanji kalau uang yang dia kumpulkan untuk bisa bikin kuil nantinya dan yang paling penting, sekarang dia kudu mencari pusaka suci yang mana sebelumnya dia ditinggalin tapi orang itu ngakunya dia yang memecatnya. Dengan alat itu dia bisa memutus hubungan dengan si Hiyori. Tak lama ada telepon masuk. Si Yato auto dapat pekerjaan lagi. Karena dia sudah tahu kalau pusaka suci itu dari arwah, alhasil si Hiyori mau mencoba membantunya. Buat dia juga biar bisa hidup normal lagi ya kan. Si Hiyori mencoba menanyakan kepada para siluman. Emang agak lain ini anak, tentu mereka kagak mau. Sampai di mana dia pergi ke tengah kota untuk mencari yang lebih besar dan juga siap. Sementara si Yato dapat kerjaan untuk membersihkan kamar mandi. Sungguh tidak nyambung, tapi dia kerjain walaupun bayarannya cuma 5 yen doang dan juga minuman. Tapi dia nampak senang dapat minuman kayak begitu juga. Dia bingung gimana caranya menyelamatkan si Hiyori.
Ketika dia mau tertidur ada telepon masuk dari Shihyori yang katanya dia udah menemukan pusaka suci yang cocok buatnya. Yato auto ke sana. Sesampainya di tempat, Yato kaget kalau Shihyori nawarinya kepada siluman, bukan arwah biasa. Itu siluman udah diselimuti aura kebencian, jadi harus dibedakan. Mereka berdua dikejar-kejar sampai meninggalkan tubuh Shihyori di sana. Awalnya Shihyori yang lincah bakalan bisa melawannya. Namun pas mau ngeluarin jurus, Shihyori mau dimakan. Seperti itu untungnya si Yato membantunya, yang membuat tangannya tergigit sebelah. Untungnya Shiato masih bisa lepas dan langsung kabur dari situ. Setelah di tempat yang aman, Shiato memberitahu kalau Shiori harus bisa membedakan siluman dan juga arwah yang belum ternodai. Tapi dengan baunya Shiato, siluman itu berhasil menemukan mereka berdua. Shiato cepat-cepat pergi dari sana. Yang dibutuhkan sekarang cuma pusaka suci. Nah, tanpa disengaja itu orang menemukan arwah yang belum dijamah. Alhasil dia punya rencana untuk menjadikannya pusaka suci. Yang katanya itu masih remaja orangnya, langsung saja si Yato akan mengurusnya. Dengan kekuatannya akhirnya Yato bisa menemukan pusaka suci lagi. Kali ini bentuknya seperti katana gitu. Dia sebutnya Yuki atau Yukine. Nampak pas memegangnya saja si Yato bisa melihat apa yang sudah terjadi sama bocah tersebut. Karena lengah si Yato pun termakan. Tapi karena dia kuat, Yato auto membalikan keadaannya kayak begitu. Sudah beres, nampak si Yato ini tiba-tiba saja menangis. Habis itu dia pulang ke kuil untuk menghilangkan kutukan di tangannya. Berbarengan dengan Shihyori yang habis masuk ke dalam dirinya lagi. Shihyori baru tahu kalau kutukan bisa disembuhkan sama air doang. Yato bersyukur bisa mendapatkan pusaka suci lagi. Dia memperkenalkan pedang itu kepadanya, lalu tak lama pedang tersebut berubah menjadi manusia, yang tentu membuat Shihyori terkaget-kaget. Yuki merasa kedinginan karena sekarang si Yukine udah menjadi bagian Shiato, maka Yukine harus menuruti perintah Shiato. Orang itu kedinginan, namun baru mah jadi bos Shiato ini udah dibikin sakit hati kayak begitu. いいよ汗くせ。Setelah itu si Yukine merasa kalau tubuhnya masih lemah kayak dulu. Dia diberi baju yang enggak baru sama si Yato. Dia sebenarnya lapar, jadi Yato memberinya ikan asin seperti itu. Tentu itu bukan makanan katanya. Dia setelah beberapa hari hidup bersama si Yato, dia cuma keliling kota, kagak jelas dan tidak mempunyai kuil sama sekali. Intinya mau bagaimanapun Yukine kudu nurut apa kata tuannya. Terus karena keduanya lapar, mereka memanggil si Hiyori untuk bisa makan di tempat yang lebih enak. Selepas dikasih minum, airnya dikasih satu. Padahal orangnya ada 3. Hiyori mempertanyakan kok si Yato bisa terlihat sama orang-orang. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia bukannya tidak terlihat namun sulit disadari. Seperti pekerja yang ada di sini yang kelihatan 2 tapi tanpa disadari ada banyak. Selepas makanannya datang, auto dah kedua orang ini makan dengan lahap. Yato kagak takut sakit perut kalau makan banyak juga soalnya dia kagak boker. Habis makan mereka mau pulang. Di sana si Yuki berterima kasih kepada si Hiyori. Terus dia juga mempertanyakan pertemuan pertama kenapa si Hiyori ini bisa dekat dengan si Yato. Dia terus terang saja kalau si Hiyori sebenarnya pengen disembuhkan saja yang sedang dia rasakan sekarang. Si Hiyori juga kepo dengan kehidupan si Yuki, namun dia nampak lupa dengan kehidupan dia sebelumnya. Soalnya si Yuki ini sudah mati. Ketika lagi mainin kucing, datanglah si Yato. Dia merasa kalau si Yuki sudah masuk masa puber, mikir yang aneh-aneh. Soalnya Yato dan Yuki karena sudah terikat, jadi apapun yang ada di pikiran si Yuki itu bisa dirasakan sama si Yato. Lama kemudian si Yato mendapatkan pekerjaan lagi dan mengabaikan si Hiyori. Padahal dia sudah berjanji mau menyelesaikan masalahnya. Alhasil pas hilang itu jiwa si Hiyori ikut dengan mereka berdua juga. Pas sampai di sebuah kuil nampak suasananya berkabut dan muncul beberapa orang di sana. Dan juga muncul seorang dewa yang bernama Dewa Pembelajaran atau Tenjin. Lantas si Hiyori dan Yuki merasa terpukau melihat dewa yang benar-benar dewa gitu auranya, tidak seperti si Yato.
Lantas hal tersebut membuatnya nyesek diomongin kayak begitu. Tenjin juga mempunyai banyak pusaka suci di sana. Dia mempertanyakan siapa bocah ini. Ketika tahu kalau dia adalah pusaka sucinya, dia diberitahu untuk tidak berjongkok. Dia boleh jongkok cuma kepada majikannya saja. Terus tanpa basa-basi Shiato ingin tahu pekerjaannya apaan. Soalnya si Tenjin ini memberikan sebuah pekerjaan untuk Shiato. Dia memberikan uang yang sangat besar. Ini pasti ingin meledek Shiato yang kagak mempunyai kembalian. Alhasil dikasih uang receh. Tanpa diduga dia mempunyai pusaka suci milik Shiato sebelumnya, yaitu Tomone. Dia yang akan menunjukkan musuhnya. Tapi sebelum itu, Yato dan Tomone berdebat terlebih dahulu karena si Tomone ini tiba-tiba saja bergabung sama bapak-bapak. Setelah itu si Tomone memberitahu kalau ada satu orang yang menginginkan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Namun entah kenapa orang yang bikin permintaan itu malah mengakhiri hidupnya. Itu udah pasti ulah daripada siluman yang merasuki tubuhnya. Sebenarnya awalnya Shiato udah kagak mau menjalankan misi ini. Dia lebih ke terserah orang yang memilih tujuan hidupnya. Kalau udah dirasuki siluman kayak begitu, pokoknya udah kagak mau ikut campur lah gitu. Tapi beda dengan Shiori yang langsung ke tempat badai itu berada. Terlihat emang di sana banyak banget siluman bermunculan setelah si Hiyori datang ke sana. Hiyori ketar-ketir karena semua siluman mengarah kepadanya. Sampai dia mau dihabisin. Untungnya datang Shiato dan menolongnya seperti itu. Tujuan mereka tepat berada di depannya. Ada satu orang murid yang mendapatkan nilai kecil ketika ulangan. Dia awalnya mau mengakhiri hidupnya karena udah terpengaruh sama siluman tadi. Untungnya ada Shiato datang dan langsung menolongnya menggunakan pedangnya tersebut. 石器を持って砕き伏せ。 Sesudah menyelamatkan si klien, tugas Shiato pun beres. Si Hiyori mempertanyakan kenapa dia ikut campur, padahal sebelumnya Shiato ini seperti udah males nolonginnya. Dia juga mempunyai pemikiran kalau Shiato tidak bisa memutuskan harapan orang, apalagi sampai Hiyori kenapa-napa. Karena misinya sudah selesai, mereka pun pulang. Yato mengapresiasi Shiyuki yang bisa menjalankan misi pertamanya dengan sangat lancar. Karena kedinginan, dia dikasih jaket yang tadi yang dia tolak. Kini sama Shiyuki dipakai. Di sisi lain terdapat satu pusaka suci yang sedang memantau mereka berdua. Singkat cerita, Shiato bermimpi dia sudah sukses menjadi dewa yang banyak orang yang berdoa kepadanya. Sampai-sampai ada aliran Yato namanya. Pokoknya hidupnya sudah sejahtera lah gitu. Karena Rishi mengigau terus sama si Yukine dibangunin. Keesokan harinya ada si Hiyori yang membawa sarapan untuk mereka berdua. Nampak Yato senang banget ditambah dia bermimpi indah semalam itu. Kali ini si Hiyori mau si Yato menyelesaikan masalahnya dengan si Hiyori. Tapi omongannya tersebut kagak didengar. Si Yuki juga semalam kagak bisa tidur gara-gara si Yato yang terus bermimpi kagak jelas. Yato berani menjamin kalau dia bisa melihat masa depan, berarti nanti pasti dia akan mendapatkannya. Tiba-tiba saja itu orang membeli sebuah Gucci dan juga barang-barang yang lainnya. Yang katanya dia dapatkan dari seseorang yang katanya kalau beli itu bakalan sukses. Udah pasti dia kena tipu yang bikin kedua orang ini marah kepadanya. Shiato udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi, sekarang kagak ada orang yang meminta bantuannya lagi. Si Hiyori memberitahunya untuk tidak seperti itu soalnya dia udah dapat pusaka suci. Harusnya dia lebih bersemangat lagi. Lalu habis itu Yato mengajak si Hiyori untuk ke sebuah tempat. Tapi sebelum itu dia disuruh untuk kembali ke tubuhnya dulu, habis itu baru berangkat. Sesampainya di sana nampak Shiato bertemu dengan seorang cewek bernama Kopuku, yang katanya dia adalah pacarnya. Lantas kedua orang ini kagak percaya ya kan. Shiato ke situ cuma mau meminta duit doang jir. Saking bokeknya, dia ampe minta seperti itu, tapi tak lama kemudian ada seseorang laki-laki yang menyerang Shiato. Dia adalah pusaka sucinya si cewek tersebut. Dikira selingkuhannya ya kan. Habis itu mereka mengobrol lah tentang mereka berdua. Yang mana Kopuku ini adalah dewa yang terkenal sebenarnya, apalagi pusaka sucinya itu yang bernama Daikoku.
Mereka keasikan mengobrol di sana sampai-sampai Shiato memberitahu kalau mereka tidak boleh menatap matanya terlalu lama. Karena si Daikoku ini sangat suka sama anak kecil. Karena mendengar itu Shiato auto ditendang keluar. Sementara si Hiyori ditanya apa hubungannya dengan Shiato. Dia juga mempertanyakan si Yukine yang pusaka sucinya Shiato. Nampak dia baru pertama kali jadi begini. Sebenarnya dia juga pengen pindah pekerjaan. Namun sayangnya kalau di sana kagak bisa. Daikoku sendiri juga sudah mampu. Tak lama Kopuku memberitahu mereka berdua kalau Shiato begitu-begitu juga. Orangnya menyeramkan. Mereka belum tahu Shiato aslinya seperti apa. Tak lama kemudian Shiato datang lagi membawa si Yuki keluar. Soalnya ada pekerjaan. Klien yang nelpon di pinggiran seperti itu tiba-tiba kesenggol yang membuatnya terjatuh dari apartemen. Bukannya pada panik, mereka berdua malah mengobrol dan juga berkenalan tentunya. Dia mempunyai permasalahan tentang pekerjaannya, yang makin hari makin merosot. Yang dijadikan masalah adalah orang ini dulunya mempunyai seorang pacar, yang dia temui di sisi jalan. Anehnya ini cerita ceweknya pakai muka si Hiyori, injir. Katanya mukanya sama seperti si Hiyori. Dia menemukan cewek yang nolep lah gitu, kagak boleh kemana-mana sama orang tuanya. Nah di situ peran cowok tersebut mengajak cewek itu melihat dunia luar yang belum pernah dia pijak atau dia rasakan. Makin hari makin nyaman, ampe tabungannya habis. Dan yang paling parahnya lagi perusahaannya mulai bangkrut. Otomatis dia seorang pekerja nggak lama lagi bakalan dipecat. Tapi walaupun dia sekarang kagak punya apa-apa, tapi dia kagak mau meninggalkan si ceweknya itu. By the way, ini orang yang lagi terjun kagak nyampe-nyampe, jir lama banget. Shiato penasaran orangnya seperti apa. Pas dia tunjukin fotonya ternyata ceweknya itu adalah si Kopuku. Shiato belum memberitahu sebelumnya kalau si Kopuku ini adalah dewa kesialan. Jadi sekarang jalan terbaik buat karir dan hidupnya si cowok ini adalah menjauhi dan melupakan si Kopuku dengan cara diputuskan ikatannya. Awalnya, itu orang gak mau, walaupun dia mati dia bakalan suka sama si Kopuku. Yato auto menonjoknya seperti itu. Barulah dia sadar, lalu karena kagak ada waktu lagi si Yato pun meyakinkan si Yuki. Kalau dia bisa memutuskan sebuah ikatan, akhirnya pas dicoba ternyata berhasil. 確かに聞き届けた。 Setelah beres mereka kembali ke si Kopuku. Pusaka sucinya malah baru tahu kalau Kopuku pacaran sama orang lain. Dia yang dikekang terus sama Daikoku wajar. Kalau pengen tahu dunia luar. Di sana si Yukine diberikan apresiasi juga karena dia berhasil memutuskan sebuah ikatan. Padahal dia masih baru, apalagi sulit memutuskan seperti itu daripada menyatukannya. Yukine auto senang ya kan dapat pujian kayak begitu. Intinya Shiato bersyukur mendapatkan si Yukine ini. Setelahnya mereka membayar Shiato lalu pulang. Sebelum pulang si Hiyori masih penasaran dengan Shiato yang sebenarnya. Dia kagak percaya kalau Shiato ini sebenarnya menyeramkan. Namun si Kopuku bercerita kalau Shiato pernah membunuh pusaka suci, bahkan menghabisi orang-orang. Dia disebut dewa perang yang mana itu cerita kuno. Yang mana dewa tercipta karena ada orang-orang yang berdoa kepadanya. Doa apapun yang dikirimkan kepadanya, dia akan melakukannya. Pas pulang dari sana, Shiato masih ada di sana. Dia mempertanyakan alasan dia kenapa mempertemukannya dengan si Kopuku. Shiato memberitahu kalau nanti terjadi sesuatu kepadanya, dia meminta si Hiyori untuk membawanya ke sana. Di sisi lain si Yukine senang udah mulai dapat kepercayaan dari Shiato. Namun tak lama kemudian datang orang yang memantaunya kemarin. Dia adalah Nora. Nampak orang ini mempunyai hubungan dengan Shiato. ヤトがつけてくれた名前大好きよ。私はいつでも待ってるよ。 Singkat cerita, Yato memperlihatkan siluman kecil kepada si Yuki dan juga Hiyori. Di sana juga dia memberitahu jurus khusus untuk seorang pusaka suci seperti si Yuki ini, yaitu disebut garis batas, yang mana kalau dia melakukan itu otomatis siluman kagak bakalan melewati garis yang sudah dibuatnya. Awal-awal bakalan sulit katanya, namun pas dicobain sama si Yuki sekali coba dia langsung berhasil seperti itu.
Katanya jarang-jarang pusaka suci bisa langsung sempurna seperti si Yuki. Dia dapat pujian dari si Yato. Cuma dia sekali lagi keingat sama si Nora, yang mana dia masih punya hubungan dengan si Yato. Terus pas mau pulang tiba-tiba saja si Hiyori mengajak si Yuki untuk tinggal di rumahnya. Karena dia kagak mau si Yuki tidur di kuil yang sudah rusak itu. Nampak kedua orang ini saling berebut si Yuki mau tinggal di mana. Ketika sudah diputuskan, si Yuki milih dengan si Hiyori. Sesampainya di rumah nampak kaget rumah si Hiyori besar seperti itu. Kebetulan rumahnya kagak ada orang tuanya, katanya pulangnya agak maleman. Otomatis mereka berduaan. Tak lama bibinya memberitahu kalau air untuk mandinya sudah siap. Pertama-tama si Yuki diajakin dulu ke kamarnya. Dia bakalan tidur di kamar kakaknya. Katanya dia punya kakak yang udah lebih tua darinya, sekarang kamarnya jarang dipakai. Kamar si Hiyori berada di sampingnya. Kalau ada apa-apa, dia tinggal memanggilnya saja. Pas dia keluar, nampak Hiyori senang kalau si Yuki berhasil dia bawa ke sana. Namun tak lama kemudian orang tuanya pulang. Seketika dia kaget ada si Yato juga ikut. Pakai ngikut bapaknya segala di sana. Untungnya sama ibunya enggak sampai dicurigai. Karena beliau sangat peka bisa melihat si Yato. Hiyori langsung mempertanyakan kenapa si Yato ini ikut juga ke sana. Dia cuma mau memantaunya saja, soalnya kalau dewa atau pusaka suci tinggal selain di kuil akan sangat berbahaya. Siluman suka keluar di malam hari, jadi bisa saja menyerang si Yuki. Di sisi lain si Yuki mencoba untuk mandi. Dia baru lagi mandi air hangat seperti itu. Tak lama dia mencium bau sabun. Dia kira yang ada di depannya itu sabun milik si Hiyori. Nggak taunya itu yang bapaknya si Hiyori pakai. Setelah mandi, Hiyori pun tidur. Ketika ia sedang tertidur, datang si Yuki. Dia yang takut gelap malah dimatiin lampunya sama bapaknya si Hiyori. Alhasil Hiyori mengajak Yuki untuk tidur berduaan di sana. Yuki dengan bergetar tidak ingin menolaknya. Awal-awal masih aman-aman saja. Makin lama Hiyori mengigau dengan harumnya si Yuki atau si Yato. Nah dia wajarlah, namanya anak baru gede, berpikiran yang aneh-aneh. Untungnya datang si Yato di sana. Di sisi yang lain terdapat dewa yang sedang bersih-bersih siluman bersama pusaka suci yang kayak hewan singa itu. Keesokan harinya si Hiyori ngajakin si Yuki buat berbelanja. Dia ditawarin beli kagak mau. Dia ingin mencoba skateboard kayak begitu. Otomatis karena menghancurkan bandrolnya, si Hiyori ini marah. Kalau dia kagak boleh minjem begitu saja. Kalau mau beli apa-apa tinggal ngomong saja. Cuma ini anak labil banget, malah kabur. Hiyori langsung mencarinya. Sementara si Yato juga ada di sana. Dia cuma memberitahu kalau pusaka suci itu dulunya adalah manusia. Kalau manusia otomatis masih mempunyai perasaan seperti manusia pada umumnya. Seperti mempunyai rasa iri, rasa ingin tahu, dan yang lainnya. Masih ada dalam diri si Yuki. Makanya Yato tidak mengizinkan tinggal selain sama majikannya. Apalagi mereka satu tubuh. Yang Yuki lakukan si Yato tahu, dan setiap melakukan keburukan imbasnya akan kepada si Yato. Kalau begitu terus dia sebagai dewa bisa memberikan hukuman nantinya kepada pusaka sucinya tersebut. Hiyori ingat perkataan si Kopuku sebelumnya, dia langsung mencari si Yuki lagi. Di sisi lain Yuki yang dari tadi diem, di sana kagak nyadar kalau suasananya sudah malam. Dia yang kagak suka kegelapan langsung pergi dari sana. Di tengah jalan tanpa disengaja dia melihat ada anak kecil yang sedang menangis. Awalnya dia kagak peduli, namun ketika bocah itu meminta bantuan untuk menemaninya sampai orang tuanya datang, si Yuki mau. Padahal dia melihat di sana kalau si bocah ini sudah meninggal. Mereka berdua menunggu di kursi taman seperti itu. Bocah ini kekeh kalau dia bakalan dijemput. Namun si Yuki yang udah tahu kagak bakalan mungkin dijemput sama orang tuanya. Alhasil si bocah ini nangis. Tak lama si Hiyori ada di sana juga. Ketika si Yuki ini mau mendekati bocah tersebut, tiba-tiba saja ada siluman di sana. Hiyori menyuruhnya untuk menggunakan cara batas garis yang diajarkan si Yato sebelumnya. Pas dia coba langsung berhasil. Si bocah itu langsung memeluknya saking ketakutannya. Namun si Yuki menyimpan kecurigaan. Dan benar saja ketika bocah ini melihatnya, nampak dia sudah dirasuki oleh siluman itu sendiri.
Yuki ketakutan. Garis batas yang dia buat pun sudah tidak ada artinya lagi. Untungnya di sana ada Yato yang menyelamatkan dua orang beban ini. Yuki ingin menolong anak yang ada di dalamnya. Yato akan melakukannya. Pas dia menyerang si Yuki malah marah seperti itu. Namun Yato kagak ada pilihan lain kalau bocah tadi sudah dirasuki siluman sepenuhnya. Yato kudu mengalahkannya. Tidak ada pilihan lain lagi. Alhasil dengan berhati sama si Yuki pun dilakukan. Sementara itu orang yang kemarin melakukan perlawanan dengan siluman ternyata sedang memantau si Yato yang baru saja mengalahkan siluman. Setelah itu si Yuki terlihat murung di kamar padahal si Hiyori membuatkannya biskuit kayak begitu. Ketika dia mau menyantapnya dia seperti tersugesti gitu lalu pergi dari tempat tersebut. Setelahnya si Yuki ke tempat kemarin lagi, orang ini merasa kesal dengan si Hiyori dan juga Yato. Karena di depan dia toko yang kemarin otomatis ada skateboard yang dia coba kemarin. Dari situ itu orang mau melakukan hal buruk. Sementara di sisi lain Yato merasakan sakit karena si Yuki melakukan hal buruk. Si Hiyori mencoba mencari si Yuki yang menghilang entah kemana. Ketika dia sedang mencari, Hiyori malah bertemu dengan teman-temannya. Karena sedang libur sekolah, mereka lagi main. Di tengah itu si Hiyori menanyakan kepada kedua temannya itu apakah dia melihat seseorang menggunakan mantel yang tingginya sepantaran dengan si Hiyori. Mereka kagak tahu dan mereka mengira kalau si Hiyori ini sudah memiliki pacar. Tapi Hiyori memberitahunya kalau itu bukan pacarnya. Mereka akan menunggu kabar baiknya. Sebenarnya si Hiyori ini ingin memperkenalkan si Yato dan Yuki kepada mereka berdua. Tak lama dia keingat dengan perkataan si Yato yang mana si Yuki melakukan hal buruk. Di sisi lain Yuki beneran mengambil skateboard yang kemarin dong. Dia terlihat senang banget bisa bebas seperti itu. Tapi ada si Yato yang memberhentikannya seperti itu. Dia mempertanyakan si Yuki dapat barang ini dari siapa. Dia ngakunya kalau itu dibelikan sama si Hiyori. Namun Yato sudah tahu. Berbarengan dengan si Hiyori datang ke sana. Langsunglah dia tanyain. Barang itu apa benar dari dia? Ini bocah juga malah ikut-ikutan kagak jujur demi melindungi si Yuki. Terus karena suasananya sudah senja yang mana ini pertengahan dari siang ke malam, biasanya akan ada siluman yang suka keluar di senja-senja seperti ini. Dan akan ada sesuatu yang akan mendekati si Yuki. Benar saja tak lama ada dewa yang kemarin, yang tiba-tiba saja menyerang si Yato. Dia adalah Bisamon. Dia ke situ mau membalaskan dendam kepada si Yato. Dia adalah dewa perang. Yuki merasa aneh kenapa mereka sama tapi kok malah ribut. Karena begitu, Yato pun menerima tantangan si Bisamon. Tapi kekuatan Bisamon sangat kuat. Sekali serang bisa membuat si Yato kagak berdaya. Otomatis dia langsung pergi dari tempat itu. Sementara Hiyori yang kagak ngapa-ngapain, dia keinget perkataan si Yato sebelumnya. Kalau terjadi sesuatu kepadanya, dia bisa meminta bantuan kepada si Kopuku. Sementara itu si Yato dikejar-kejar sama si Bisamon. Yato sudah dibidik seperti itu. Nampak dari penglihatan pusaka sucinya, pedangnya masih biasa-biasa saja. Maka dari itu si Bisamon menyuruh singanya itu untuk berpencar. Tak lama si Yato berhasil bisa bersembunyi. Yato tahu kalau si Yuki ini ketakutan. Yuki mempertanyakan kenapa dia diem di sana gitu kan. Yato tahu kalau si Yuki ini ketakutan. Dia bisa merasakannya. Apapun yang dia lakukan, dia bisa merasakannya. Sekarang Yato tentu bakalan kalah. Soalnya semua yang dipakai sama si Bisamon itu semuanya adalah pusaka suci. Jadi dia kuat banget. Karena kagak ada jalan lain selain melawannya, si Yato menyuruh si Yuki untuk tidak takut. Tapi bocah ini tetap kagak mau diajak kerjasama. Terjadilah keributan di sana yang tentu si Yato ini kalah telak dengan pusaka suci yang Bisamon punya. Yato kena ikat seperti itu dan Bisamon sudah membidiknya untuk bisa membereskan semuanya. Namun dengan epiknya Yato berhasil menangkisnya seperti itu.
Semua belum selesai, sampai di sana si Bisamon terus menyerangnya seperti itu. Lagi dan lagi Yato dengan piawainya, dengan keberaniannya, dia masih bisa melawannya. Bahkan, dia menyuruh Bisamon untuk tidak ikut campur lagi urusannya. Yato pun kembali lari dari pertarungan. Sementara si Hiyori ke tempat si Kopuku. Di sana dia meminta bantuan kepada mereka berdua. Dia kasih tahu saja kalau Bisamon menyerang si Yato. Entah dia kagak tahu alasannya, namun dia keingat dengan masa lalunya si Yato. Apa mungkin kalau si Yato ini pernah membunuh pusaka suci milik si Bisamon? Daikoku memintanya untuk tidak ikut campur, biar mereka berdua saja yang tahu. Shihiyori meminta bantuan kepada mereka berdua. Kopuku merasa kalau Shihiyori ini suka sama si Yato, karena sampai segininya dia melakukan itu. Di situ mereka berdua malah salah sangka. Malah bilang kalau si Yato ini memaksanya. 身を握られてんだな。ゆすられてんの？なんて信用のない人なの。 Kopuku bakalan membantunya, cuma dia nggak tahu Yato ada di mana. Shihiyori langsung mengeluarkan jiwanya. Mereka baru tahu kalau Shihiyori ini adalah setengah siluman. Dengan dia berubah seperti itu, dia bisa tahu lewat aroma yang pernah dia hirup. Harusnya dia bisa tahu keberadaan si Yato ini ada di mana. Setelah tahu, mereka bertiga pun berangkat. Sementara si Yato kembali bersembunyi. Yuki menanyakan apakah si Yato ini pernah membunuh pusaka suci milik si Bisamon. Makanya mereka sekarang menyerangnya. Yato mengakui hal tersebut, namun sekarang bukan saatnya ngomongin itu. Si Yuki juga di sana udah kayak ngelak, kagak mau ikut campur. Sekaligus masih kurang nyaman ketika tahu kalau si Yato masih mempunyai pusaka suci lain selain dia. Tak lama si Bisamon datang dengan langsung menyerangnya. Yato tidak ada pilihan lain lagi selain menghadapinya. Dia juga sebenarnya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tak lama kemudian ketika Bisamon mau menyerangnya, datanglah si Kopuku yang melerai pertarungan mereka berdua dengan cara mengeluarkan angin gitu, yang mana angin tersebut bisa mengeluarkan para siluman dari neraka. Seketika pada terdiam, lalu singanya berhasil menangkap si Yato dari belakang. Namun di sana ada Shinora datang yang membuat si singa tersebut kagak bisa bergerak. Lalu si Yato pun melukainya di bagian mata. Dengan begini, pusaka suci bernama Kajuma itu pun menyuruh si Bisamon untuk mundur terlebih dahulu karena berbahaya. Dengan keluarnya angin puting beliung tersebut. Ternyata kata Yato bukan saatnya Shihiyori meminta bantuan kepada si Kopuku. Malah sekarang yang ada makin parah situasinya. Dia menyuruh Shihiyori buat kabur, kalau ketahuan mereka bersekongkol bisa berbahaya. Mereka pun pergi dari tempat itu. Setelahnya Shiyuki kembali murung di sana, beda dengan si Yato yang menerima kutukan dari perbuatan Shiyuki. Dia juga udah kagak bisa menyembuhkannya lagi. Selama Nora datang, dia menawarkan untuk dipakai lagi sama si Yato. 私を使えばいいのに。 ノラ、 Setelah pertarungan kemarin, terlihat Bisamon sedang mandi. Dia melihat kalau Yato terkena kutukan yang sangat parah. Tak lama dia memanggil si Kajuma untuk menanyakan informasi yang dia dapat setelah liang angin kemarin. Katanya ada beberapa siluman yang keluar dari liang angin itu. Otomatis mereka harus menghabisinya. Terus si Kajuma juga marah sama si Bisamon karena lebih mementingkan balas dendamnya dibandingkan keselamatan pusaka sucinya. Dari situ dia mulai tersadar. Dia akan kembali memburu para siluman yang baru keluar. Terlihat dia memiliki banyak sekali pusaka suci. Di sisi lain si Hiyori yang mau ngasih sarapan, di sana si Yukinya kagak ada di tempat. Yang ada malah si Yato, katanya dia kabur, dan paling juga dia pergi ke kuilnya si Tenjin. Dia tidak perlu mengikutinya, yang penting dia ada ketika dia diperlukan. Si Hiyori langsung ke tempatnya si Tenjin. Dia menanyakan si Yuki. Katanya tadi pagi dia ke situ, yang mana ini anak ingin pindah kerja ke sana. Padahal dia sama si Yato saja baru 1 bulan. Dia udah kagak tahan lagi dengan si Yato, katanya. Apalagi dia sudah mempunyai Shinora. Melihat Tomone yang 3 bulan pun membuat yang lain merasa aneh. Tenjin menyuruhnya untuk tetap bersama si Yato atau nanti dia akan seperti Shinora. Di sana si Hiyori penasaran dengan Shinora ini siapa. Tenjin memberitahunya sedikit kalau Nora sebenarnya pusaka suci. Namun, dia memiliki banyak sekali tuan. Pusaka suci identik dengan tuannya yang satu. Ini kalau banyak,
biasanya tidak disukai oleh pusaka lain, bahkan menjijikan. Contohnya saja si Hiyori yang udah mempunyai orang tua, terus tiba-tiba ada yang mau jadi anak angkatnya. Itu sangat tidak pantas. Karena Tenjin kagak mau ngomongin si Nora lagi karena takut tertular. Si Hiyori pun pergi. Terlihat dia sudah kagak bisa menemukan si Yuki lagi. Tak lama kemudian dia mencium aroma kedatangan dewa. Yang ternyata yang datang itu adalah si Bisamon. Hiyori auto kaget dan mau pergi dari sana. Malah di belakangnya terdapat si Kajuma. Dia udah tahu kalau si Hiyori ini sangat peka akan keberadaan mereka. Dan dia juga tahu kalau si Hiyori ini setengah siluman. Hiyori mau kabur, cuma Kajuma memberhentikannya dan membuat si Hiyori kagak terlihat. Tak lama Bisamon ada di sana juga. Hiyori udah ketar-ketir, namun anehnya mereka kagak melihat si Hiyori. Kazuma menyelamatkannya dan menyuruh si Bisamon untuk mencari siluman ke tempat yang lain. Kazuma akan mengecek kembali di area situ. Ketika dia sudah pergi, barulah si Hiyori bisa terlihat kembali. Di sana dia ingin tahu keadaan si Yato. Dia aneh kenapa menanyakannya padahal Kazuma adalah musuhnya. Walaupun dia musuh, tapi Kazuma mempunyai seperti balas budi kepada si Yato ini. Maka dari itu, dia peduli. Dia memberitahu pas si Yato yang terkena kutukan. Itu kutukan datangnya dari dalam alias dari pusaka sucinya itu sendiri. Kalau semisal si Yuki tidak merubah sikapnya, maka dampaknya bakalan kepada si Yato. Dan nantinya Yato bisa meninggoy. Dia lebih menyarankan untuk melepaskan si Yuki secepatnya. Dia juga meminta bantuan kepada si Hiyori kalau ketemu dengan si Bisamon dia lebih baik menghindarinya. Habis dia menjelaskan itu, Hiyori mengerti. Di sisi lain Yuki nih, yang lagi kesal datang si Yato yang mengajaknya untuk bekerja. Pekerjaan yang dia berikan yaitu menjaga sebuah toserba. Lantas si Yukine marah ya kan, dapat kerjaannya kayak begini. Jadi serba salah ini orang. Tak lama ada si Kopuku dan Daikoku datang ke sana. Seketika dia tidak bisa membiarkan orang ini masuk karena takut sial. Di sana ada si Hiyori juga datang ke sana. Dia bisa ke situ gara-gara si Hiyori juga yang bisa mencium aroma si Yato. Tak lama Yato diberikan tugas sama si Daikoku. Dia yang menganggur akan mengambilnya. Hiyori melihat kali ini si Yato nampak pucat mukanya. Lalu si Yato kembali merasakan rasa sakit. Dia curiga kalau si Yuki bertingkah lagi dan benar saja. Yang awalnya dia kagak ngaku ternyata pas di luar dia ketahuan mengambil uang. Karena udah begini si Yato tetap mengambil tugasnya tadi. Dia langsung mencari keberadaan siluman itu berada. Hiyori yang membayangkan kalau si Yato bakalan menghabisi si Yuki, dia seperti kagak mau gitu dan malah memberikan masukan kepada si Yato untuk memperlakukan si Yuki sebagai manusia saja. Karena toh dia juga mantan manusia. Cewek ini belum paham sama sekali. Di sisi lain si Yuki bertemu dengan si Nora lagi. Dia melihat kalau si Yuki ini emang sangat kuat. Cuma dia seperti buah yang hambar yang tidak akan dimakan sampai layu dan membusuk. Untungnya ada Yato datang ke sana. Dia menyuruh si Nora untuk kagak ikut campur lagi. Walaupun dia mencoba buat menggodanya. Yato tetap memilih si Yuki. Dia akan fokus melawan siluman yang sudah muncul itu. Yato pun bergegas mengikutinya. Anehnya ketika Yato menyerangnya, silumannya itu cuma terkena goresan doang. Dia mengetahui kalau pedangnya itu sudah tumpul, alhasil dia kena gigit. Untungnya, dia membawa air dari kuil, sehingga siluman itu mau melepaskannya. Dan juga karena pedangnya itu tumpul, sama si Yato diguyur sama air yang membuat pedangnya itu kembali tajam. Setelah beres, dia menyuruh si Yuki untuk fokus kepadanya saja. Jangan memperdulikan si Nora. Dia yang udah kagak dibutuhkan lagi, bahkan tanda si Yatonya sudah menghilang. Datanglah satu dewa lagi yang mendekatinya. Si Hiyori terus memikirkan perkataan si Kajuma. Kalau sifat si Yuki kagak berubah, si Yato bakalan meninggoy. Singkat cerita, terlihat Hiyori lagi di kamar mandi. Dia sedang memikirkan si Yato dan juga Yukine. Selama kemudian, orangnya tiba-tiba muncul. Seketika moodnya yang tadinya kasihan malah jadi berubah jadi marah. Karena mereka ada di toilet perempuan.
Katanya dia sedang menjalani tugas, orangnya ada di sini dan benar saja. Ketika dicek ada orang di dalamnya. Chihiyori auto marah lagi dah. Cowok tersebut bernama Manabu. Dia punya alasan masuk ke sana. Dia suka dikerjain kalau pas lagi istirahat. Makanya dia cari tempat yang tidak bisa ditemukan sama orang-orang itu. Chihiyori pun mengerti. Namun Manabu seperti udah kagak tahan saja setiap harinya dapat perlakuan seperti itu. Dia ingin pergi sejauh mungkin. Kata Shiato, orang ini mirip sekali dengan si Yukine. Cuma ini orang malah marah ketika disamakan seperti itu lalu pergi dari sana. Yato punya ide kalau Manabu harusnya seperti si Yuki yang mengeluarkan semua unek-uneknya. Terus dia diberikan sesuatu sama si Yato. Habis itu udah dah. Hiyori mempertanyakan kenapa si Yato ini memberikan sebuah alat kepadanya. Yato cuma buat pemicu doang, sisanya Manabu yang akan memutuskannya. Si Yato udah merasa lemas kembali di sana. Di sisi lain si Yuki pergi ke kelas. Di sana dia mencoba sebuah seragam sekolah milik orang lain. Dia berpikiran apakah dulu juga dia seperti itu. Sampai-sampai dia berkelakuan seperti seorang pelajar. Tak lama orang-orang pada masuk, dia langsung bersembunyi. Namun dia baru menyadari kalau Yuki itu tidak nampak di mata orang-orang. Dia bisa mendengar keluh kesah murid-murid, keadaan di kelas dan memiliki teman itu seperti apa. Dia yang dulunya manusia tentu ingin memiliki hal yang sama juga. Sementara si Manabu kembali dijahilin, berbarengan dengan adanya siluman yang mulai mengganggu si Manabu. Dimulai dari situ dia akan menggunakan cara yang disarankan oleh Shiato. Chihiyori mencari keberadaan Shiato ada di mana. Dia juga tidak mencium aromanya. Seharusnya orang itu masih ada di sekolahannya tersebut. Tak lama pas dia masuk ke ruangan UKS, nampak dia ada di sana sedang tertidur. Dia penasaran dengan kutukan yang Shiato dapatkan. Apakah sudah menyebar atau belum? Pas mau dia cek malah kebangun woi orangnya. Auto malu dah dia. Dia juga menanyakan Yuki kepada Shiato. Shiato bilang kalau Yuki berada di badai yang ada di dekat UKS. Dan benar saja dia sedang melihat murid-murid yang sedang berolahraga, yang membuatnya ingin menjadi seperti mereka juga. Si Manabu datang ke hadapan orang yang suka menjahilinya. Di sana dia dengan masang muka berani seperti itu datang ke hadapannya. Orang ini menganggap kalau orang yang telah mereka lakukan kepadanya cuma bercandaan. Namun Manabu merasa itu sudah keterlaluan. Dia memberikan alat yang diberikan Shiato sebelumnya, yaitu cutter. Otomatis itu orang ketakutan. Ketika si Manabu menantangnya seperti itu, siluman yang ada di belakangnya sudah menjurung si Manabu untuk melawannya. Yang makin lama dia makin ketakutan. Alhasil, itu orang ampe ngompol. Untungnya Manabu tidak melakukan apapun. Dia mengingat perkataan Shiato. Kalau dia melakukannya, maka dia tidak akan menjadi manusia lagi. Dan tempatnya bakalan hilang. Terbukti berhasil. Dia juga dibantu sama Yato karena sudah menghilangkan silumannya. Dia sangat bersyukur tidak melakukan hal buruk. Kalau sampai melakukannya mungkin dia kagak bakalan bersekolah lagi. Rencananya berhasil, namun pasti orang-orang bakalan menjauhinya. Shiato menyuruhnya untuk mencari teman satu saja cukup, yang berbeda dengan yang lain. Lantas dia mengerti lalu pergi. Shiato yakin kalau Manabu bakalan baik-baik saja. By the way, Shiato pun ingin satu teman yang berbeda daripada yang lain. Di sisi lain, si Yuki menangis tidak jelas. Dia udah mulai kayak anak kecil, dia kekeh pengen diakui juga sebagai manusia. Lantas hal itu membuat Shiato makin kesakitan. Dia mencoba memberitahu kalau si Yuki ini udah bukan manusia lagi. Dia harus paham akan hal itu. Sekarang harusnya mengerti dengan dia bukan manusia lagi. Kehidupannya tidak bakalan seperti mereka. Namun orang ini labil banget. Malah marah-marah tidak jelas pakai menghancurkan kaca sekolah segala. Lantas Yato auto makin kesakitan seperti itu. Dan kutukannya pun lebih menyebar lagi. Inilah mungkin waktunya si Hiyori untuk membawanya kepada Shikobuku. Sementara si Yuki yang habis melakukan itu melihat kalau Yato udah terbaring lemas. Hiyori juga kali ini berani bilang kalau ini karena ulahnya.
Selama ini Yato menahan rasa sakit kutukannya yang dia berikan dari sikap buruknya. Hiyori lalu memintanya untuk ikut juga dengannya. Tak lama kemudian ketika Kopuku sedang santai, datanglah mereka bertiga. Daikoku seketika pas melihat Yato kutukannya makin menyebar, dia langsung memasang garis batas gitu biar kagak mendekati tempatnya tersebut. Si Hiyori memohon kepada mereka berdua untuk menolong si Yato. Kalau tidak, dia akan meninggoy. Setelah memohon kepada Daikoku, si Hiyori bisa melewati garis tersebut. Daikoku menyuruh si Kopuku untuk menghilangkan kutukan si Hiyori terlebih dahulu dengan cara menggunakan air dari kuil. Namun kalau Yato dipakein itu tidak bakal mempan karena udah parah. Di sana si Daikoku akan mencari 2 pusaka suci lagi untuk melakukan penyucian, yang mana harus dilakukan sama 3 pusaka suci. Dia pun langsung berangkat. Daikoku menyuruh si Yuki untuk tidak kemana-mana. Di sana si Hiyori langsung mandi kayak begitu. Dia berharap Yuki dan Yato bisa baik-baik saja. Pertama-tama Daikoku ke tempatnya si Tenjin. Pas dia bilang mau penyucian, pusaka sucinya merasa ketakutan. Karena ada kasus yang mana setelah melakukan penyucian orangnya kagak tahu kemana katanya. Makanya jadi kagak mau bantu. Untungnya ada si Mayu atau Tomone yang bersedia membantu si Yato. Karena kagak ada lagi, terpaksa Daikoku mencari 1 pusaka suci lagi. Tenjin merasa aneh kenapa si Yato sampai separah ini. Apa yang udah dilakukan sama si Yukine. Kalau mau selamat si Yato harus menghabisinya. Sementara itu si Daikoku mencoba buat nyari ke beberapa kuil untuk meminta bantuan, namun tidak ada balasan sama sekali. Sampai-sampai Daikoku ini udah mau menyerah kayak begitu. Tak lama pas dia mau nyari lagi, dia melihat seseorang di sana. Kopuku juga galau mesti gimana. Kalau dibiarkan begitu Yato kagak bakal tahan sampai pagi. Maka dari itu si Hiyori mencoba membantu mencari pusaka suci yang bersedia. Pada awalnya dia mau meminta bantuan si Nora. Namun dia berpikir 2 kali tentangnya. Terus karena kagak ada pilihan lain lagi walaupun dia kagak boleh terlibat sama si Bisamon, si Hiyori nekat memanggil si Kazuma untuk diminta bantuan. Kazuma yang sedang rapat dengan Bisamon sampai keganggu gara-gara ada suara si Hiyori yang terus memanggilnya. Karena takut ketahuan, Kazuma pun langsung membawanya. Si Daikoku sudah ada di kuil. Dia tidak mendapatkan pusaka suci 1 lagi. Mereka udah pasrah sebenarnya. Si Yato udah makin parah, sementara Yuki malah mau pergi. Untungnya ada si Kazuma datang ke sana. Dia bersedia mau membantu. Walaupun dia musuh si Yato, tapi dia punya hutang tersendiri. Kazuma menyuruh Yato untuk melepaskan si Yuki saja. Namun itu orang kagak mau. Ujungnya mereka akan melakukan penyucian terhadap si Yuki. Kazuma menyuruhnya untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Pas dia buka nampak Yuki sudah terkena siluman. Mereka bertiga pun mulai melakukan penyucian terhadap si Yuki. Katanya itu sebuah bentuk hukuman dengan tujuan biar si pusaka suci mau mengakui kesalahannya. Itu doang sebenarnya. Kalau dia mengakui salah otomatis dia akan sembuh. Namun sebaliknya kalau dia bersikeras, si Yuki bakalan menjadi siluman. Terlihat karena kagak mau ngaku, Yuki mulai sedikit demi sedikit dikendalikan sama siluman. Mereka bertiga mempersempit garisnya seperti itu. Si Yuki ini keingin seperti manusia gitu. Bebas dan lain-lain. Dia belum mengerti sama sekali kalau dunia mereka sama manusia sudah berbeda. Di sana Yuki sudah hampir dipastikan bakalan menjadi siluman. Kazuma juga sudah mengantisipasi kepada Daikoku untuk menghabisinya saja. Si Yato cuma perlu memanggil namanya saja biar si Yuki ini tidak pergi menjadi siluman. Ketika namanya sudah tertutupi kutukan, di sana si Hiyori mencoba menyadarkannya seperti itu. Dia memberitahu kalau tindakan si Yato kepadanya seperti seorang bapak kepada anak. Rasa sakit yang dia berikan tidak membuat si Yato ini marah kepadanya. Si Yato pun akhirnya dengan kondisinya yang parah, dia bisa memanggil namanya dan mencoba memberitahu kalau dia dikasih nama manusia. Walaupun dia udah kagak bisa disamakan dengan lingkungan manusia, tapi dia berharap supaya Yuki bisa hidup layaknya manusia. Di sana orang itu langsung menangis dan mulai mengakui kesalahannya, berbarengan dengan kutukannya yang mulai mereda dan menghilang. Sebenarnya simpel, yang penting mengakui tindakan buruk yang dia lakukan, udah itu aja.
Sampai akhirnya mereka selesai dan berhasil menyelamatkan kedua orang yang sangat merepotkan ini. Yato menyuruh Shiyuki untuk berterima kasih karena kalau kagak ada si Hiyori mungkin nyawa si Yato juga kagak bakalan bisa diselamatkan. Hiyori sangat bersyukur mereka berdua bisa selamat. Di sisi lain Nora menyayangkan Shiyuki tidak jadi siluman, tapi dia kagak salah membangunkan satu dewa bernama Rabo yang lagi-lagi mengincar Shiyato. Dia ingin tahu seberapa kuat Shiyato ini, yang dulunya mantan dewa bencana. Setelah itu Shiyuki bekerja paruh waktu di tempatnya Shikofuku. Nampak Shiyato ini terharu melihat Shiyuki sudah berubah total, dan dia mau mengganti uang yang telah ia ambil. Lama kemudian datang si Hiyori. Ternyata Shiyuki menginginkan sesuatu. Karena si Hiyori bentar lagi SMA, Shiyuki pengen buku paket SMP-nya dikasihkan kepada Shiyuki. Hiyori terharu, dia akan memberikan semuanya. Terus datang si Kopuku. Dia meminta bayaran kepada si Hiyori karena sudah meminta bantuan kepadanya. Satu permintaan 5 juta yen. Karena sudah 2 kali berarti jadi 10 juta. Tapi karena dia seorang pelajar, dia kasih saja 1 juta doang. Tentu ini keberatan. Setelahnya mereka bertiga ke tempatnya si Tenjin untuk berterima kasih karena sudah meminjamkan si Mayu untuk menolong si Yato. Namun, sudah diketahui kenapa Yato enggan melepaskan si Yuki ini. Karena katanya dia mempunyai kekuatan yang rahasia atau langka. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, si Mayu mengajak Hiyori dan Yukine untuk mengobrol juga. Terutama tentang pusaka suci. Sebenarnya pusaka suci ini sudah dilindungi oleh garis dari siluman. Biar kagak menempel kepada si pusaka suci itu sendiri. Namun jikalau mereka membangkang atau yang lainnya, maka dia akan terkena siluman tersebut. Ada kejadian di kuil ini juga yang tidak menuruti perintah tuannya. Alhasil, dilakukan hukuman. Masih mending kalau dilepas doang, biar namanya kagak jadi jelek. Tapi kalau sampai dihanguskan bakalan jadi kerugian tersendiri untuknya. Karena kagak bakalan ada dewa lain yang akan memakainya. Maka dari itu Shiyuki harus nurut sama si Yato. Di sisi lain Yato meminta saran kepada Tenjin cara biar menyembuhkan si Hiyori. Semenjak dia tertabrak, orang ini bisa keluar masuk tubuhnya. Tenjin menyarankan untuk memutuskan ikatannya dengan si Hiyori. Dia berubah seperti itu karena seringnya bermain dengan si Yato ini. Jadi udah terbiasa sama kehidupan dunia lain. Yato merasa agak ragu di sana padahal dia bisa melakukannya. Keesokan harinya ketika Hiyori pulang sekolah, teman-temannya itu ngomongin tentang dewa yang sedang orang-orang bicarakan, yaitu Dewa Rabo. Si Hiyori baru mendengar nama dewa tersebut. Di situ juga dia membawa buku paketnya untuk dikasihkan kepada si Yuki. Pas dia ke sana nampak terjadi keributan, yang mana Yato ikut campur ketika Yuki mau belajar, tapi kelihatan gambar si Yato ini sangat keren. Malam harinya ketika Hiyori mau tidur, dia dapat pesan dari temannya yang mengajak buat malam tahun baruannya ke kuil. Di sana dia mengajak Shiyato juga. Kebetulan banyak pedagang juga nanti di sana. Terlihat Shiyato dapat pekerjaan disuruh buat ngebersihin kandang guguk. Mereka akan menyusul nanti ke sana. Si Hiyori dapat peringatan dari emaknya untuk berhati-hati ketika pergi ke kuil. Setelah dia bersiap-siap menggunakan kimono, dia pun langsung pergi. Namun di perjalanan Hiyori berasa seperti ada yang memantaunya. Benar saja di sana Rabo sedang melihatnya. Nora memberitahu kalau si Hiyori lah yang membuat Shiyato berubah. Tadinya mau dihabisin, namun Nora masih bisa memanfaatkannya. Setelah sampai di kuil, kelihatan temannya seperti kagak semangat begitu, tapi mereka sangat antusias ketika sedang berdoa seperti itu. Tadinya Hiyori mau memperkenalkan Yato dan Yuki kepada teman-temannya itu. Pas habis berdoa, kagak sengaja Hiyori melihat ada Shiyato. Dia ikutin lah ya kan, sampai lupa dia meninggalkan tubuhnya di sana. Padahal Yato sendiri sedang ada misi lain. Dia dijegal sama siluman kepiting di sana. Dikira bakalan mudah untuk mereka lewati, namun setelah dia kalahkan bersama Yuki, nampak silumannya semakin bertambah banyak.
Ini sudah pasti ulah daripada si Rabo. Dia ingin tahu kemampuan si Yato yang sekarang bagaimana. Di sisi lain Hiyori yang mengikuti Yato ternyata dia baru menyadari kalau dia tidak mencium baunya. Dan malah ada Shinora di depannya. Tak lama barulah dia menyadari kalau sekarang Hiyori sudah keluar dari jiwanya. Nora tahu kalau Hiyori berperan penting ketika kemarin menyelamatkan Shiyuki. Padahal sedikit lagi Shiyuki bakalan menghilang. Sekarang dia ingin menyingkirkan si Hiyori biar tidak menjadi pengganggu. Nora udah menyiapkan banyak serigala di sana. Ketika menyerangnya si Hiyori dengan mudah menghindarinya seperti itu. Sampai dia dikejar-kejar sama serigala tersebut. Pas Hiyori sudah terpojok dan kagak bisa ngapa-ngapain. Matahari pun muncul seketika siluman tadi tiba-tiba saja menghilang. Nora pun mengerti kalau kekuatannya cuma sampai sini doang. Di sana Nora memberitahu kalau si Hiyori akan menghadapi ketakutan yang dimana Dewa Rabo sudah bangkit. Dia bangkit setelah ada orang yang mendoakannya lagi. Dia kalau bangkit bisa menghajar siapa saja, terutama sekarang targetnya adalah si Yato. Dia ingin si Hiyori ini tidak ikut campur dengan si Yato lagi. Berkat dirinya si Yato ini berubah, maka dari itu dia ingin si Hiyori ini lenyap. Di sisi lain Yato masih disibukkan dengan para siluman yang terus berdatangan. Dia menggunakan strategi untuk menghabisi semuanya. Ketika siluman itu mengelilinginya, Yato pun dengan mudah menghabisi mereka seperti itu. 他の者よ我八神二人より Dan sesudah selesai, mereka pergi karena ada janji sama si Hiyori. Rabo yang melihat kemampuan si Yato yang begitu doang merasa marah. Setelah nyampe sana mereka pun bertemu. Si Yato pengen dibeliin permen gitu dan tidak lupa dia menawarkan untuk memberikan koin kepadanya. Sekalian berdoa. Namun tiba-tiba saja si Hiyori ini mempertanyakan si Yato ini siapa. Dia tidak mengenali mereka berdua. Setelah itu Yato di rumahnya si Kopuku merasa kecewa karena si Hiyori tidak ingat sama sekali siapa si Yato. Anehnya kepada si Yato doang kagak ingat, tapi ke si Yukine masih ingat. Yuki menyuruhnya untuk bersabar saja, mungkin nanti bakalan balik lagi. Tapi Yato kagak mau diam saja, dia akan mengembalikan ingatannya lagi. Esoknya Yato mencoba buat mendekati si Hiyori di tempat mereka pertama kali bertemu. Yang mana waktu itu si Hiyori tertabrak. Ketika si Yato nyari kucing bernama Uesama, tetap saja di sana si Hiyori tidak mengingatnya sama sekali kejadian hari itu. Terus dia memberikan buku pelajarannya kepada si Yuki karena dia cuma ingatnya sama si Yuki doang. Habis itu dia pergi. Di sana Yato coba ingat-ingat lagi ketika kemarin di UKS. Namun malah orang itu yang dilempar seperti itu. Pas balik ke si Kopuku, nampak si Yato makin frustasi. Dia akan menggambar biar si Hiyori ini bisa ingat. Namun si Yuki kagak mau ikut-ikutan seperti itu. Di sisi lain Hiyori yang lagi mandi mempertanyakan tentang si Yato ini. Apa emang dia sebelumnya mengenalnya? Tak lama kemudian malam harinya si Yato membeli pensil warna untuk menggambar. Biar si Hiyori ingat kepadanya, dia ngabisin uangnya buat beli gituan doang. Lama kemudian dia merasakan sesuatu dan benar saja di depannya terdapat Shinora. Yato tahu kalau semua ini adalah ulahnya. Dia telah mengambil ingatannya si Hiyori dan dia masukkan ke dalam bola seperti itu. Dan yang bikin kaget adalah Shinora memperlihatkan majikan barunya yaitu Rabo. Dia kagak percaya Rabo masih hidup. Dia akan mengetes seberapa kuat si Yato sekarang ini. Terpaksa Yato pun menerima tantangannya tersebut. Lalu terjadilah pertarungan di sana. Dia mesti melawannya atau mungkin dia akan mati. Di situ kelihatan perbedaan dari kekuatan pedangnya itu sendiri, yang dimana Rabo pedangnya sudah memiliki kekuatan, beda dengan si Yato yang masih polosan. Untungnya Yato masih bisa menghindari dan mencoba kabur. Kaburnya dia, Yato coba buat membalas serangannya, namun yang dia tumbangkan itu cuma bayangannya saja. Yang asli baru muncul dari atas sana. Yato semakin terpojok, apalagi si Rabo belum puas mau mengingat kejadian mereka sewaktu dulu. Untungnya si Yukine menyadarkannya seperti itu.
Tapi emang benar-benar di sana Yato dan Yukine dibuat kagak berdaya. Sehingga Rabo pun tidak meneruskan pertarungannya lagi. Shinora memberitahu kalau dia mau mengembalikan ingatan si Hiyori, berarti Yato harus mengalahkan si Rabo terlebih dahulu. Seketika adanya pertarungan itu membuat beberapa dewa seperti Bisamon dan Tenjin merasa ada yang janggal. Di sana si Kajuma langsung berkunjung ke rumahnya si Kopuku. Di sana juga si Yukine sedang diobati. Dia pengen tahu si Rabo ini siapa. Katanya Rabo ini adalah dewa bencana. Dulunya dia berteman dengan si Yato. Rabo dulunya seorang manusia yang ditugaskan untuk mengirim pesan, dan entah mengapa pada saat itu dia tertarik untuk menerima banyak pesan dari banyak orang. Mau pesan buruk pun dia terima, sehingga dia terbiasa menerima itu dan berhasil menghabiskan seperti orang terus pusaka suci bahkan dewa itu sendiri. Si Yukine kaget kalau si Yato juga sama dengan si Rabo. Tapi si Hiyori malah sudah lebih dulu tahu. Tapi dia kagak peduli, si Yato sudah berubah sekarang ini. Si Yuki akan mencoba untuk mengembalikan ingatan si Hiyori kembali. Di sisi lain Yato ke kuilnya si Tenjin buat mencari solusi. Namun Tenjin merasa kalau menghilangkan ingatan si Hiyori adalah hal yang bagus. Soalnya berkat dia tahu dunia lain, dia jadi fokusnya ke dunia itu. Berubah menjadi siluman ketika dengan si Yato dan lain-lain. Sekarang kan udah tidak seperti itu lagi. Pas dia pulang di sana si Yuki mengajak buat kembali mengingatkan si Hiyori. Namun Yato udah kagak mau ngurusin lagi. Sementara si Yuki langsung pulang lagi karena kecewa. Pas nyampe dia melihat ada gambar yang dibikin sama si Yato di sana. Alhasil besoknya dia janjian sama si Hiyori untuk bertemu di pinggir sungai. Alhasil mereka bertemu sore-sore. Di sana di sisi lain si Yato bertemu dengan si Nora lagi. Dia kembali memamerkan bola ingatan si Hiyori di sana. Nora kembali memperparah ingatan si Hiyori, yang mana dia sudah hampir menghapus ingatan tentang Yato dan juga Yukine. Si Hiyori menyimak isi dari gambarnya itu. Namun setelah selesai dia kagak ingat sama sekali. Namun dia ingin bukunya itu. Siapa tahu dia bisa mengingat pas dikasih bukunya tersebut. Namun tiba-tiba si Hiyori ini tidak mengenali si Yukine. Kali ini, lantas Yukine kagak bisa berkata-kata dan pergi dari sana. Setelah itu si Yuki nangis sendirian di sana karena si Hiyori telah melupakannya juga. Si Yato akan mempersiapkan untuk melawan si Rabo. Walaupun itu beresiko buat si Yuki. Namun Yukine menyuruhnya untuk percaya diri, maka dari itu kedua orang ini telah bersiap. Besokan harinya si Hiyori yang baru mau berangkat sekolah melihat buku gambar kemarin. Pas mau keluar gerbang di sana ada Yato dan Yukine. Mereka berjanji kalau mereka berdua akan mengembalikan ingatan si Hiyori kembali. Lantas si Hiyori ini tiba-tiba saja menangis seperti itu. Terus pas mau pergi tiba-tiba si Hiyori ini melompat dan menyentuh si Yato yang sedang berteleportasi. Singkat cerita terlihat di masa lalu yang dimana ketika si Rabo dan Yato masih bekerja sama. Sekarang si Rabo berada di tempat kuilnya yang nampak sudah hancur. Dulu pohonnya itu masih tumbuh dan banyak permintaan dari orang-orang, namun sekarang udah kagak lagi. Lama kemudian si Yato sudah sampai di sana dan kaget. Ada si Hiyori yang ikut juga ke sana. Dia juga kaget ketika Hiyori mempunyai ekor. Karena situasinya berbahaya dia menyuruh si Hiyori untuk menjauh dari tempat tersebut. Sekarang mereka pun akan bertarung kembali ketika berduel lagi dan lagi Yato tidak seperti yang Rabo inginkan. Kekuatannya sangat lemah banget, bahkan dia yang sudah terpojok pun masih bisa membalikan keadaan dengan mengurungnya di dalam air seperti itu. Yato tidak bisa keluar dari sana, namun tiba-tiba saja si Hiyori menolongnya kayak begitu yang membuatnya bisa selamat. Yato aneh kenapa si Hiyori ada di sana, namun dia bisa diselamatkan karena dia juga. Nora berasa kesal melihatnya, dan juga Rabo melihat tatapan si Yato sangat lemah banget sehingga orang ini mengincar si Hiyori. Ketika pertarungannya kembali dilanjutkan, si Rabo mendekati si Hiyori. Tapi si Yato tidak membiarkan semua itu terjadi. Dia membawa si Hiyori kabur dari sana. Sementara di sisi lain Tenjin melihat kalau badainya kini semakin parah. Dan juga Bisamon yang sedang melawan para siluman kagak ada habis-habisnya. Kajuma yang menanyakan kepada si Kopuku,
ternyata siluman itu keluar bukan karena anginnya, melainkan mereka muncul gara-gara Dewa Bencana sedang kagak baik-baik saja. Sementara Shiato menyuruh si Yuki dan Hiyori untuk pergi dari sana soalnya si Rabo cuma mengincar dirinya saja. Tapi Yuki kagak mau meninggalkan dirinya sendiri begitu saja. Berbarengan dengan Rabo yang sudah datang, dia memperlihatkan bola ingatan si Hiyori. Dia melemparnya seperti itu dan ketika mau diambil sama dia dihancurkan. Lantas hal tersebut membuatnya sangat marah apalagi si Hiyori langsung tidak sadarkan diri. Yato masih menahan emosinya. Dia mencoba buat memindahkannya seperti itu dan memperban tangannya yang agak sedikit terluka itu. Karena Rabo bersikeras ingin Shiato yang dulu, alhasil dia perlihatkan kemampuan dia yang sebenarnya. Dengan cepat si Rabo langsung dihempaskan kayak begitu. Dia senang ya kan Yato akhirnya kembali dengan tatapan yang sangat tajam seperti itu. Dan benar saja ini Yato kalau mode serius serem banget. Yang awalnya sering 2 tangan, sekarang 1 tangan pun cukup untuknya. Sampai di mana pertarungan itu sebenarnya sudah dibenangkan sama Shiato, tapi itu orang kagak puas. Dia langsung mengingat kejadian dulu ketika mereka bekerja sama, mengumpulkan badai kebencian. Nah sekarang itu orang menjedot badainya tersebut ke dalam tubuhnya. Otomatis tubuhnya sekarang menyatu dengan siluman. Lantas hal ini sangat disayangkan. Lalu terjadi duel seru lagi di sana. Sampai di mana mereka menyerang dari jarak jauh. Sebenarnya target si Rabo ini adalah si Hiyori. Terbukti dia bisa membuat Shiato salah fokus yang membuatnya harus menolong si Hiyori terlebih dahulu. Di sana Yato berhasil melindungi si Hiyori dari tumpukan batu. Di alam bawah sadarnya Hiyori tidak ingat apa-apa. Namun dia mencium wangi yang sangat dia sukai yang membuatnya terbangun dan kenal akan wangi tersebut. Shiato kaget ketika Hiyori bisa mengingatnya lagi seperti itu, bahkan menyebut namanya dengan sebutan Yato. Seketika si Hiyori ini langsung menghempaskan Shiato seperti itu. Nora merasa kagak mungkin mantranya bisa dilepaskan begitu saja. Situasinya sekarang belum usai, si Rabo masih ingin ribut. Maka dari itu dia mengambil si Hiyori kayak begitu. Dia akan menyatukan si Hiyori dengan siluman yang ada di dalam tubuhnya. Yato meminta si Yukine untuk mengakhiri ini semua. Dia akan menyerang si Rabo dari jarak jauh. Dia pasti bisa. Yuki diberikan kepercayaan di sana. Habis itu si Yato mengambil ancang-ancang, alhasil caranya itu berhasil mengenai si Rabo tanpa mengenai si Hiyori. Dan juga tepat di mata silumannya. Hiyori meminta Shiato buat pulang, namun Rabo masih belum menyerah karena begitu sama Shiato diselesaikan dengan sangat mudah. Ketika sudah tersungkur lemas kulitnya terkelupas seperti itu, nampak dia dilapisi sama kutukan. Dia ngomongin tentang masa lalunya yang mana sekarang Shiato sudah berbeda. Dia juga dibangkitkan entah kenapa ingin bertarung dengan Shiato dan ingin dihabisinya sama dia. Dia pun mengucapkan selamat tinggal sama kawan lamanya tersebut. Seketika awan pun sudah kembali cerah kembali. Ini pertanda kalau ada salah satu dewa yang matoy. Setelah kejadian itu, mereka bertiga berjalan pulang. Di sana si Hiyori benar-benar kagak ingat dengan kejadian sebelumnya. Ketika dia hilang ingatan. Namun dia malu mengatakannya ketika dia pas bisa sadar itu karena gara-gara harum si Yato. Yato meminta buat memutuskan ikatannya dengan mereka berdua. Karena kalau begitu si Hiyori bisa hidup dengan tenang. Namun Hiyori kagak mau. Pas di rumahnya si Kopuku, mereka pun bercerita, terutama si Hiyori yang kagak mau diputuskan ikatannya. Dia ingin hidup bersama Shiato berserta yang lainnya. Dari situ Shiato akan mengabulkan keinginannya. Namun, harus memberinya 5 yen dulu, barulah dia akan mewujudkan keinginannya tersebut. Dia mempunyai keinginan untuk tetap bersama dengan Shiato dan juga Yukine.
Animenya pun selesai teman-teman. Gimana untuk anime ini guys? Kalau rame banyak yang nonton dan banyak like, Mimin akan lanjut ke season keduanya. Ya mungkin segitu dulu untuk anime kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Ya sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih. Bye bye.